مصطفى مصطفى اللهم صل عليه. مدعو للصفا. Di antara perhatian Rasulullah di dalam berdakwah mendidik kepada umat adalah memerhati akan pergaulan dan lingkungan, di mana melalui pergaulan dan lingkungan ini akan membentuk karakter, kepribadian, cara berpikir, dan juga pemahaman seseorang. Di dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang pentingnya pergaulan dan memilih teman serta memilih lingkungan. Beliau bersabda, "Al-mar'u ala dini khalilih, falyanzur ahadukum man yukhalil." Seseorang itu akan berada pada agama temannya, maka hendaklah dia memilih kepada siapa ia berteman. Pada hadis ini Nabi SAW meletakkan agama dan juga teman, di mana seseorang itu akan menjadi baik agamanya bila temannya baik, dan seseorang itu akan merosak agamanya bila temannya rosak. Al-mar'u ala dini khalilih. Oleh sebab yang demikian, yang menular berpindah antara seseorang kepada yang lainnya bukan hanya penyakit, tetapi perangai, sikap dan sifat teman itu boleh mempengaruhi dan berpindah kepada siapa kita berteman. Oleh sebab yang demikian dijadikan oleh Nabi SAW faktor yang kuat dalam pengaruh seseorang adalah melalui persahabatan dan juga berteman. Dengan siapa ia berteman, maka akan terserlah padanya sifat temannya itu. Anil mar'i la tasal. Jangan kamu bertanya tentang seseorang itu, tentang kepribadiannya secara langsung. Wasal an qarinihi. Tapi tengok temannya siapa. Ingin tahu kepribadian seseorang, lihat temannya siapa. Ingin tahu karakter seseorang, lihat temannya siapa. Kalau kita direct tanya kepada seorang itu, dia akan mengatakan saya orang baik. Tapi kita dapat menilai dia baik atau tidak dengan melihat kepada temannya. Sesungguhnya seseorang itu dengan temannya yaqtadi, yakni akan ikut. Dengan demikian baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan tentang sebaik-baik teman untuk kita berteman. Yang pertama sekali adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya, bukan maksud persahabatan atau teman dengan Allah seperti mana kita teman dengan sesama manusia. Tetapi Allah Subhanahu wa taala ada menyebutkan dalam hadis qudsi, ana jalisu man dzakarani. Saya ini yang rapat. Jalis itu teman rapat. Ana jalisu man dzakarani. Saya ini rapat dengan orang yang menyebut nama saya. Dengan demikian, seseorang itu akan baik agamanya bila ia sentiasa ingat kepada Allah, bila ia berzikir selalu kepada Allah, bila dia ada wirid yang tetap diamalkan olehnya, maka dia akan termasuk daripada golongan orang yang baik agamanya bila sentiasa berteman atau sentiasa duduk dengan Allah melalui ingatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyebutkan tentang pengaruh teman dan juga pentingnya memilih lingkungan. Baginda bersabda dalam hadis mengenai dengan siapa kita bersahabat. Ayyu julasaina khair ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, teman ini makanya julasauna daripada kalimat, daripada mufradnya jalis, yakni orang yang rapat. Julasa, dengan siapa kita ini perlu rapat. Teman ini ada teman yang biasa, ada teman yang luar biasa. Teman yang biasa mungkin sekedar kita kenal.
Yang ini adalah sederhana karena tidak ada satu kesan yang begitu dalam. Tapi teman yang mempengaruhi adalah teman yang kita selalu bersama dengannya. Yang ini kita pandai-pandai memilih supaya kita tidak tergelincir kepada satu keadaan yang merosakkan agama dan akhirat karena salah dalam memilih teman, seperti direkod oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Orang-orang yang salah memilih teman nanti di akhirat dia menyesal. Katanya, ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhidh fulanan khalila. Celaka aku, andailah aku jadikan Rasul ini teman rapat aku. Ketika di dunia nampak Rasul, tapi tak mau berteman, tak mau dekat, tak mau bersahabat, tak mau mendengar. Temannya ada, Rasulnya ada. Ya wailata laitani, andailah saya tidak menjadikan si fulan itu teman kepada saya. Di dunia rapat, best friend, tapi kufur kepada Nabi, mengajak untuk memerangi Nabi, ingkar kepada Nabi. Sebabnya adalah pengaruh daripada teman. Ingkarnya kepada Nabi karena temannya mempengaruhi. Tidak berimannya kepada Nabi karena temannya mempengaruhi. Karena ikut dengan temannya ketika di dunia ingkar pada Nabi, nanti di akhirat ia mengatakan, andailah aku tak jadikan si fulan itu teman aku. Laqad adallani 'anil dzikri ba'da irja'ani. Dia telah menyesatkan saya daripada kebenaran setelah kebenaran itu datang. Yakni kebenaran jelas ada, tapi karena teman mempengaruhi, maka dipesongkan daripada kebenaran. Teman akan berhasil berjaya mempengaruhi temannya untuk memesongkan daripada kebenaran, seperti direkod oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim. Kalaulah terpesong itu hanya dalam hal keduniaan, mungkin dia rugi dunia. Tapi kalau terpesong dalam akidah dan agama, siapa yang akan menanggung azab nanti di akhirat? Oleh sebab itu pastikan di dunia ini dengan siapa kita berteman. Oleh sebab demikian baginda bertanya, ya Rasulullah, ayyu julasaina khair? Wahai Rasulullah, dengan siapa saya ini patut berteman dan bersahabat? Nabi tidak menyebutkan nama, tapi Nabi menyebutkan kriteria. Supaya kita memastikan kriteria yang Nabi sebutkan itu imma ada kepada kita, kalau tidak pastikan ada kepada orang yang kita nak berteman dengannya. Kalau ada kepada kita, kita boleh pengaruhi orang lain. Kalau tak ada kepada kita, biarlah kita terpengaruh dengan orang yang ada sifat itu. Kata baginda Rasulullah yang pertama, man dzakkarakum billahi ru'yatuh. Yang kalau kamu tengok kepada wajahnya, kamu ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya subhanallah, wajah ini mempunyai 1000 bahasa. Melihat wajah seseorang, katanya di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, utlubul ma'rufa inda hisanil wujuh. Mintalah kamu pertolongan kepada orang yang wajahnya itu kalau kamu tengok, kamu terpikat, yakni melihat wajahnya orang baik. Kesan daripada apa yang ada di dalam ini akan dilihat pada wajah, akan dilihat terselah pada wajahnya. Adakah ini wajah yang orang baik atau tidak? Bukan karena warna kulit, bukan karena handsome atau tidak handsome, akan tetapi nur yang diberikan oleh Allah kepada hati seseorang yang terlihat pada wajahnya. Simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Tanda daripada tunduknya mereka kepada Allah terlihat kepada wajahnya. Oleh sebab yang demikian, dikatakan tentang sifat Rasulullah SAW, kalau orang melihat wajahnya, maka dia akan melihat ini wajah laisa biwajhi kadzab, bukan wajahnya orang pendusta. Tengok, hatta tak kenal dalam pun, wajahnya sudah berbicara. Oleh sebab yang demikian, tidaklah terkesan wajah ini sebagai wasilah mengingatkan kita kepada Allah, melainkan hati Tuhan punya wajah itu sentiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya orang itu rapat dengan Allah, orang itu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Man dzakarakum billahi ru'yatuh, kalau kamu lihat pada wajahnya maka kamu ingat kepada Allah. Alangkah jarangnya di zaman ini kita melihat seseorang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ianya memberikan gambaran sedikitnya atau krisis orang-orang yang baik yang kalau kita tengok wajahnya ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, wazada fi ilmikum mantiquh, yakni kalau kamu berteman dengannya kamu dapat ilmu. Lisannya bercakap kebaikan, selalu keluar daripada mulutnya ilmu, sehingga orang yang berteman dengannya akan mendapatkan faedah ilmu. Tidak ada kebaikan pada teman yang berteman kalau tidak memberi manfaat kepada temannya. Sebaik-baik teman yang memberi manfaat kepada temannya bukan dalam hal keduniaan ataupun kebendaan, tetapi dalam ilmu, dalam akhirat, dalam agama, dalam bentuk nasihat yang ianya adalah menjadi sebab bermaknanya persahabatan. Alangkah jarangnya di zaman kita sekarang ini dalam persahabatan yang mengingatkan kita tentang akhirat atau menambahkan kita tentang ilmu. Yang ada persahabatan bersifat kepentingan, bersifat keduniaan, bersifat bisnis, bersifat hiburan, bersifat hal-hal yang tak ada kaitan la dengan agama, wala dengan akhirat, wala dengan ilmu, sehingga perbincangannya menjadi perbincangan kosong. Perhatikan di dalam berteman, salah satu sifat kriteria teman yang perlu kita bersahabat dengannya, wazada fi ilmikum mantiquh. Kalau kamu duduk dengannya, kamu akan bertambah ilmu. Pada acara seperti ini kita mendapatkan ilmu. Pada acara majlis seperti ini kita bertambah makrifah. Lazimkan diri, istiqamah hadir. Seperti ini nih yang tempat turunnya rahmat diberikan dan barakah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak pada acara seperti ini, di mana akan turun rahmat? Yang ketiga, kriteria yang disebutkan oleh Nabi untuk kita bersahabat dengannya. Katanya, man dzakkarakum bil akhirati amaluh. Kalau yang mengingatkan kamu kepada akhirat perbuatannya. Teman yang perlu kita berteman dengannya adalah sifat yang ketiga, perbuatan teman itu mengingatkan kita kepada akhirat. Amalnya selalu ibadah. Ingat kepada kematian. Selalu mengingatkan kita apa yang akan berlaku setelah kehidupan ini. Mengingatkan kepada kita jangan buat yang haram, kamu akan dipertanggungjawabkan nanti di akhirat. Mengingatkan kepada kita jangan rasuah, jangan curi, jangan khianah. Mengingatkan kepada kita lillahi ta'ala hal-hal yang membawa kita kebaikan di akhirat. Ini teman yang baik, ini teman yang bersahabat dengan kita, yang bermanfaat. Oleh sebab itu, zaman yang boleh dikatakan krisis, teman dengan sifat-sifatnya disebutkan oleh Nabi SAW. Secara personal, kalau zaman dulu adalah ramai para sahabat radhiyallahu anhum, para tabi'in radhiyallahu anhum. Akan tetapi tidak sunyi setiap zaman mesti ada orang-orang yang punya sifat seperti ini yang perlu kita mencarinya. Bila ia tidak didapati dalam sifat seseorang, maka carilah sifat-sifat itu yang ada dalam majelis-majelis seperti ini yang mengingatkan kita kepada akhirat, yang menambahkan kita kepada ilmu, dan husnudzan, melihat kepada wajah yang hadir sebagai wajah orang-orang yang mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersama-sama menghayati pada majelis seperti ini untuk memastikan dengan siapa kita berteman. Manjalasal akhyar husyira ma'al akhyar wa in kana minal ashrar wa man ashara al ashrar husyira ma'al ashrar wa in kana minal akhyar. Orang ini kalau bersahabat dengan orang yang baik, dia akan diberikan kebersamaan dengan orang yang baik walaupun awalnya dia orang yang tak baik. Sebaliknya, orang kalau bersahabat dengan orang yang tak baik, dia akan diberikan bersama dengan orang yang tak baik walaupun dia awalnya orang yang baik. Oleh sebab itu pastikan dengan siapa kita berteman. Al-akhilla yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al-muttaqin. Sesungguhnya orang bersahabat di dunia nanti akan saling bermusuh kecuali orang-orang bersahabat dengan dasar ketakwaan. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan majlis kita ini duduk bersama kerana Allah, berkenalan kerana Allah, bersahabat kerana Allah,
yang tidak akan saling kondem satu dengan yang lain di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin.